Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي الكرام، إخواني في الدين، rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita, memberikan kepada kita, mencurahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, baik yang zahir maupun yang batin. Dan mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang telah sampai kepada kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Satu kenikmatan yang banyak manusia tidak menyadari. Satu kenikmatan yang luar biasa, yang tak terhingga nilai maupun harganya, yang banyak manusia dilalaikan, bahkan sebagian manusia dipalingkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ala wa huwa ni'matul Islam wal iman.
adalah kenikmatan Islam dan kenikmatan iman. Sehingga sebelum kita memasuki pembahasan tentang Syiah yang merupakan sekte ataupun sempalan satu aliran yang menyesatkan kaum muslimin serta bahayanya aliran tersebut, akan kita berikan muqaddimah dengan dua topik. Yang pertama, seperti yang telah kita singgung sebahagiannya, tentang kenikmatan seseorang yang Allah berikan kepada setiap masing-masing manusia tatkala lahir, yaitu berada di atas fitrah, berada di atas ad-din, berada di atas Islam. Kemudian topik yang kedua, sebagai dasar pijakan sebelum kita membahas tentang perkara Syiah, demikian pula bahayanya, adalah satu kenikmatan yang juga tidak kalah penting bagi kaum muslimin dan kaum mukminin, ala wa huwa al-ijtima', yaitu kenikmatan di mana seorang muslim ataupun kaum muslimin berada di atas persatuan. Persatuan di atas perkara al-haq. Demikian pula ada mutafarruq dan celaan bagi kaum muslimin untuk tercerai-berai. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengkhabarkan satu keadaan yang di situ pasti dan pasti akan terjadi, adanya ikhtilaf, perselisihan yang ada pada umat ini, dan mereka akan terbagi menjadi 73 golongan. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam memulai pelajaran beliau, yaitu pada pelajaran kitab Tauhid. Topik yang beliau angkat ialah adanya al-inhirafu fi hayatil basyariyah, berpalingnya pada kehidupan manusia. Sehingga mudah-mudahan dengan topik yang pertama ini kita akan semakin yakin kalau seorang itu mengembalikan agamanya kepada agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesuai dengan apa yang difahami para sahabat, para tabi'in, bermakna berarti seorang mengembalikan ajarannya kepada fitrahnya, dan kita tidak akan merasa kecil, merasa minder
merasa tertipu dan merasa terpesona dengan berbagai macam tampilan-tampilan baik pribadi muslim atau kelompok-kelompok muslim tertentu yang mereka menampilkan syiar-syiar Islam yang tidak ada dasar dan ajarannya dari kitab wa sunnah. Karena justru itulah menunjukkan mereka telah berpaling dan semakin jauh dari fitrahnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Yaqulu hafizahullah, khalaqallahu al-khalqa li'ibadihi atau li'ibadatihi. Satu perkara yang perlu kita pahami bahwasanya Allah Jalla wa Ala menciptakan manusia, menciptakan ciptaannya, apakah manusia ataukah jin, itu sesungguhnya supaya mereka itu beribadah kepadanya. Tujuan, maksud, dan sebab kenapa diciptakannya makhluk Allah Jalla wa'ala berupa jin maupun manusia, itu punya alasan, punya sebab, yaitu supaya mereka itu beribadah hanya kepada Allah. Dan Allah Jalla wa'ala tidaklah meninggalkan begitu saja ketika manusia itu lahir di muka bumi atau diciptakan di muka bumi ini. Wa hayya lahum ma yu'inuhum 'alaiha min rizqihi. Bahkan Allah Jalla wa Ala mempersiapkan untuk mereka, menyuguhkan untuk mereka dalam rangka bisa beribadah dengan baik, mereka itu dijamin rizkinya. Luar biasa. Luar biasa. Bahwasanya Allah Jalla wa'ala menginginkan kebaikan kepada hambanya dan sekaligus memberikan fasilitas-fasilitas dan memberikan jaminan ala wa huwa ar-rizq. Dan setiap manusia tentunya membutuhkan, baik dia itu seorang yang telah tua renta, baik dia itu seorang yang usianya masih prima, baik seorang dia itu kepala keluarga, artinya sudah berkeluarga, baik dia itu sebagai seorang pemuda, anak-anak, bahkan bayi. Meskipun rezeki sang bayi itu hanyalah isapan, yaitu berupa air susu dari sang ibu, itu Allah pun yang menjaminnya. Maka Allah Jalla wa'ala menerangkan dalam hal ini, sebagaimana yang Allah beritakan dalam surah Az-Zariyat pada ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepadaku. Makna ya'budun, kama qala Ibnu Abbas, kalau datang ayat-ayat yang memberitakan tentang tauhid, bermakna ay liyuwahhidun, supaya mentauhidkan Allah. Ibadah adalah untuk mengesahkan Allah Jalla wa'ala. Dan ini cukup jelas. Ibaratnya kalau mau belajar itu tidak perlu bertele-tele
sampai ingin tahu ilmu yang diistilahkan apa? Ilmu kasyaf, menyingkap tentang rahasia yang ada pada orang lain, atau sekian banyak thariqah yang ada pada Sufiyah, yang mungkin Naqsyabandiyahnya dan yang lainnya. Terlalu apa? Bertele-tele. Bahkan yang mereka adopsi ialah filsafat. Kita kenal yang namanya filsafat itu sudah diakui oleh orang-orang yang pernah mempelajari filsafat, tidak ada kecuali membikin orang itu terputar-putar dan pusing saja. Nah, maka para ulama menyebutkan muwahhid, seorang ahlu tauhid, faham tentang tauhid, beribadah itu hanya kepada Allah, itu bisa mengalahkan 1000 dari kalangan orang-orang ubad, ahli ibadah, yang mereka itu punya kegetolan, semangat hanya ibadah tapi tidak diiringi dengan tauhid. Maka para anbiya, para rasul, dari mulai Nabi Adam alaihissalam hingga kurun diutusnya Nabi Nuh, berada di satu millah, berada di satu agama. Mulailah terjadi di situ penyimpangan-penyimpangan tauhid, maka ditekankan dari mulai Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penekanan dalam pendakwahan ialah perkara tauhid. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam di masa dakwahnya, walaupun beliau menduduki satu jabatan yang luar biasa, tapi ketika nasihat-nasihat akan disampaikan kepada orang-orang yang bertanya kepada sebuah hukum yang terjadi waktu itu ialah ta'bir mimpi, itu beliau mulai dengan pendakwahan tauhid. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mematahkan hujjah sekian banyak alasan-alasan yang dilakukan kaumnya, maka beliau pun kokohkan dengan perkara tauhid dan seterusnya, hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyud'imun. Aku tidak menghendaki mereka itu, dari mereka itu satu rizki pun. Itu bukan Allah Jalla wa Ala yang kemudian meminta rizki dari manusia. Dan demikian pula tidaklah aku menghendaki dari mereka untuk memberi makan kepadaku. Innallah huwar razzaq. Sesungguhnya Allah lah zat yang maha luas rizkinya. Akhwana barakallahu fikum. Maka dikatakan an-nafsu bi fitratiha idza tarakat kanat muqarratan lillah bil ilahiyyah mahabbatan lillah ta'buduhu la tusyriku bi syai'an. Maka beliau tekankan fitrah manusia, asal penciptaan manusia itu kalau dibiarkan tanpa ada satu godaan, tidak ada yang mengotorinya, maka dia itu senantiasa membutuhkan Allah, dan dia itu mukir, menyatakan bahwasanya Allah Jalla wa Ala adalah zat yang diibadahi. Cinta kepada Allah, beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Walakin yufsiduha, tetapi yang merusaknya, yang akan merusak fitrah tadi, wa yanharifu biha an dzalik,
dan yang akan memalingkan kebersihan dan asal fitrah yang bagus tadi, ma yuzayyinu laha syayatinul insi wal jins bima yuha ba'duhum ila ba'd. Dan yang merusak dari fitrah yang salimah, fitrah yang bagus tadi ialah syaitan. Apakah dari jenis manusia ataukah dari jenis jin? Maka dikatakan fatauhid markusun fil fitr. Maka semuanya tauhid, asal muasal manusia itu beribadahnya kepada Allah, itu perkara yang sesungguhnya tertancap pada fitrah seseorang. Wasyirku tari'un wa dakhilun 'alaiha. Adapun yang namanya kesyirikan, adapun yang namanya penyimpangan, karena penyimpangan cukup banyak. Di antara penyimpangan yang cukup membahayakan, penyimpangan dalam perkara aqaid. Dalam perkara aqaid, dalam masalah keyakinan, dan di antaranya ialah sekte yang nanti akan kita bahas, yaitu tentang Syiah. Penyimpangan dalam masalah aqaid, kebid'ahan dalam masalah akidah. Maka dikatakan kesyirikan sesuatu yang berasal di luar, mempengaruhi tentang apa? Kebersihan hati seseorang, qalbu seseorang, fitrah seseorang. Dan dia sesuatu yang masuk kepadanya, mempengaruhinya. Qala Allah Ta'ala, Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa. Maka senantiasa tegakkanlah wajahmu untuk berada di atas agama Allah yang hanif, yang lurus. Makna hanif al-mailu anisyirk, berpaling dari kesyirikan. Senantiasa jaga agama itu untuk berada di atas kelurusan, bebas dari pengaruh syirik. Fitrat Allah, itulah fitrah Allah yang hendaknya seorang menjaganya. Allati fataran nasa 'alaiha, yang dimana Allah fitrahkan manusia itu di atasnya. La tabdila li khalqillah, dan tidak ada perubahan pada fitrah yang Allah tetapkan pada manusia. Demikian pula hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu berada di atas fitrah. Fa'abawah, maka kedua orang tua punya pengaruh. Kedua orang tua itu punya pengaruh. Di antara sebab terpalingnya fitrah manusia dari kebenaran menuju kepada penyimpangan, itu sebabnya di antaranya ialah orang tua. Bukan bermakna di sini agama keturunan, bukan. Bukan bermakna agama keturunan. Bermakna kalau orang tuanya dalam kondisi Nasrani, anaknya harus Nasrani juga, tidak. Bisa saja dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sang anak menjadi Muslim. Tapi termasuk di antara sebab yang punya pengaruh besar, anak itu kalau besar, agama apa yang akan dianut? Qala fa'abawah yuhawidani au yunassirani au yumajisani. Maka sang orang tua itu punya pengaruh. Dan bisa saja karena sebab orang tua, sang anak itu beragama Yahudi. Dan jangan mengira pula kalau orang tuanya kiai, anaknya juga akan berketurunan kiai. Bisa saja sang orang tua kiai, nanti anaknya berubah beragama lain. Salah pendidikan,
salah pengarahan. Walaupun semua itu tentunya tidak boleh kita menyandarkan apapun kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ataukah sang anak itu beragama kepada agama Nasrani, ataukah agama Majus, ataukah agama Majus. Wal aslu fi bani Adam at-tauhid. Maka asal mula pada Bani Adam adalah mereka itu beragama di atas agama tauhid. Kemudian hal lain yang menguatkan perihal ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam risalah beliau At-Tuhfah Al-Iraqiyah, tatkala beliau membahas tentang mahabbatullah li'ibadihi wa mahabbatul ibad li rabbih. Ketika Syekhul Islam menyinggung pembahasan isbat, ditetapkannya sifat Allah tentang mahabbah. Allah itu mencintai hambanya. Allah mencintai hambanya. Dan Allah Jalla wa'ala juga menyebutkan bahwasanya hamba itu pun mencintai Allah. Karena sebagian orang menolak. Tidak mungkin Allah itu cinta dengan cinta yang hakiki. Dengan cinta hakiki. Karena dikatakan lawazimnya, konsekuensi tuntutan cinta atau makna cinta itu ada apa? Ada yang dikatakan mailun nafs, kecondongan jiwa. Seorang kalau cinta kepada orang lain, misalnya fulan, misalnya orang tua cinta kepada anaknya, yang punya anak 5, yang paling dia cintai yang pertama atau yang kedua, itu bermakna bahwa sang orang tua punya apa? Kecondongan. Iya. Nah itu diukur, ditimbang pengisbatan, penetapan cinta Allah itu dengan ukuran cintanya manusia. Ini kebatilan. Ini satu hal yang batil. Tidak boleh. Karena sekian banyak ayat-ayat menyebutkan bahwasanya Allah Jalla wa'ala mencintai hambanya. Allah Jalla wa'ala menetapkan dirinya mencintai hambanya. Demikian pula Allah Jalla wa'ala mengkhabarkan bahwa ada di sana manusia itu yang mereka cinta kepada Allah. Maka beliau sebutkan, wa kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Maka setiap bayi yang lahir itu di atas fitrah, di atas Islam. Dari sini para ulama menyebutkan bahwa kalau anak itu lahir dari pasangan suami istri yang kafir, kalau anak itu lahir dari pasangan suami istri yang kafir, maka sang anak tadi muslim secara ma'nawi. Muslim secara apa? Ma'nawi. Terus muslim secara hakiki akan dibuktikan tatkala dia baligh. Buktikan tatkala dia balik. Apa makna pembahasan para ulama? Bahwa kalau bayi lahir orang tuanya dalam kondisi kafir, bahwa dia muslim ma'nawi, bermakna bahwa urusan waris mewarisi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perihal penetapan waris mewarisi, demikian pula syariat Islam, hukum Islam menetapkan bahwa kalau orang tua dalam kondisi kafir, anaknya muslim, maka anak dapat warisan tidak? Dapat tidak? Orang tuanya kafir, anaknya muslim, orang tuanya meninggal, dapat warisan tidak?
Ya Allah. Ini dibagi-bagi nih warisannya ini. Diambil tidak itu? Oh tidak. Tidak mendapat. Demikian pula sebaliknya. Sang orang tua muslim, anaknya kafir, tidak mendapat. Nah sekarang. Kalau kondisi kedua orang tuanya kafir, anaknya lahir dalam kondisi muslim ma'nawi. Belum balik. Masih bayi. Orang tuanya meninggal. Anaknya dapat tidak? Dapat tidak? Hah? Dapat. Karena apa? Yang zahirnya dia kafir kan begitu. Iya tidak? Secara zahir dihukumi dia kafir. Begitu. Jadi enggak dia muslim. Mana muslimnya? Maknawinya. Bukan di situ. Betul. Secara maknawi dia muslim. Baik. Kemudian dikatakan oleh beliau rahimahullah, fa innahu subhana fatara al-quluba ala annahu laysa fi mahbubatiha wa muradatiha ma tatma'innu ilayhi wa tantahi ilayhi illa Allah wahdah. Jadi ternyata Allah Jalla wa Ala itu menfitrahkan pada setiap kalbu manusia itu dalam perkara yang dicintai oleh kalbu tadi. Dalam segala hal yang diinginkan kalbu tadi, tidak ada puncak kecintaan dan tidak ada kecintaan yang membawa kepada ketentraman kalbu kecuali cintanya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang itu walaupun dia mencintai ibaratnya di dunia ini, harta sebanyak-banyaknya harta dia cintai, tidak akan pernah puas. Ya tidak. Dan tidak akan pernah membawa ketentraman. Coba kalau orang itu punya uang banyak, bingung tidak dia? Bingung. Butuh apa? Butuh pengaman. Jangan-jangan pengamannya juga yang tidak mengamankan. Nah, jangan-jangan pengamannya juga termasuk yang tidak mengamankan. Harus punya alat untuk menyimpang dan seterusnya. Seorang mencintai sesuatu, apakah kendaraan atau mungkin juga seorang wanita, tidak akan pernah mengalami kepuasan dan ketentraman. Itulah fitrah yang ada pada kalbu yang Allah fitrahkan. Luar biasa. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab As-Sahih, isyarat yang ma'ruf di kalangan para ulama terhadap hadis yang sahih itu Muslim, walaupun bisa kemudian dikatakan bahwa itu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, namun keumumannya ialah isyarat kepada hadis Muslim. Dari Iyad bin Himar, sebuah hadis dari Iyad bin Himar, عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الله تعالى, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan hadis apa ini? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Tentang hadis qudsi, sesungguhnya yang membedakan adalah kalau itu kalamullah yang ada pada Al-Quran, maka seorang yata'abbadu biha, bermakna membacanya telah mendapatkan apa? Pahala. Adapun hadits qudsi tidak semata-mata membaca mendapatkan pahala. Di sana ada yang membedakan bahwa hadits qudsi itu maknanya dari Allah, redaksinya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ahlul ilmi, dikatakan oleh ahlul ilmi bahwa ini ada isya'ah, yaitu seorang mencerminkan kepada ghubar asy'ariyah, tersebarnya, terhamburnya pendapat-pendapat Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah termasuk yang menolak tentang kalamullah, firman Allah, yaitu hakiki. Allah berbicara dengan hakiki. Sehingga tentang hadits qudsi, hendaknya seorang
menyatakan bahwa tidak ada perbedaan baik lafaz maupun maknanya min indillah. Baik. Yaqulu tabaraka wa ta'ala inni khalaqtu ibadi hunafa. Allah Jalla wa Ala berkata menciptakan hamba-hambaku itu dalam kondisi mereka itu hanif, agamanya lurus, lahir dalam kondisi ada agama pada mereka. Fajtalathum syayatin, kemudian syaitanlah yang memalingkan fitrah tadi, dipalingkan. Wa haramat alaihim ma ahlaltu lahum, di mana syaitan itu mengharamkan apa yang aku halalkan. Wa amarathum an yushriku bima lam unzil bihi sultana, dan syaitan pun memerintahkan kepada manusia kepada kesyirikan, yang dimana sesungguhnya yang namanya kesyirikan itu tidak ada hujjah seseorang untuk melaksanakannya. Tidak punya hujjah, tidak punya dalil seorang untuk berbuat kesyirikan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masih dalam perihal terkait dengan tipu daya dan upaya syaitan dalam menyesatkan manusia, disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau Talbisu Iblis, di mana termasuk talbisu iblis, iblis mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan, membuat samar sesuatu yang baik seolah-olah salah dan yang salah seolah-olah benar. Disebutkan bahwa zikri talbisihi fil aqaid wa diyanat, di antara talbis iblis, upaya syaitan memalingkan manusia itu bukan hanya dalam perihal syahwat. Misalnya manusia jatuh kepada perkara dosa, apakah perjudian, mabuk dan yang lain, ataukah seorang melakukan penipuan. Namun syaitan juga punya upaya. Di antara upaya syaitan ialah menghiasi manusia dalam perihal ibadah. Dibuat ritual-ritual ibadah yang di situ berupa pengkhususan, misalnya pada malam-malam tertentu dikhususkan, atau pada waktu-waktu tertentu yang syariat tidak mengkhususkannya, atau beribadah pada tempat tertentu yang syariat tidak mengkhususkannya. Karena di dalam Islam itu ada waktu-waktu tertentu yang apabila seorang melaksanakan ibadah padanya melebihi yang lain. Contoh ibadah di bulan Ramadan, contoh berdoa di waktu-waktu yang mustajabah, seperti Yom Arafah, seperti antara azan dengan iqamah, seperti sepertiga akhir malam. Bahkan tempat-tempat tertentu syariat terkadang juga mengkhususkan. Contoh,
Kalau yang umum masjid, yang umum masjid. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan sholatnya seorang laki-laki yang di masjid beda pahalanya dengan sholatnya seorang laki-laki yang dia di rumah. Bahkan para ulama mewajibkan tentang sholatnya kaum lelaki berjamaah di masjid. Hanya yang di situ perlu kita garis bawahi, untuk masjid selain Makkah, Madinah dan Masjidil Aqsa tidak boleh kemudian kita mengkhususkan dengan pengkhususan terkhusus. Contoh, ini Masjid Darussalam misalnya seorang mengkhususkannya, pokoknya saya harus sholat di sini karena di sholat sini apa halnya, bukan hanya 27 misalnya, tidak boleh. Kalau kemudian seorang mungkin mendapatkan sang imam dalam sholatnya ada tumakninah, didapatkan tumakninah dalam perkara ruku, sujud, kemudian dia tentram untuk sholat di belakang para imam yang ada di sini, tidak mengapa seorang ditegakkan sunnah padanya. Itu bukan pengkhususan. Tapi para ulama menyebutkan mendatangi masjid dalam pelaksanaan sholat itu yang lebih utama kepada masjid-masjid yang ditegakkan sunnah padanya. Adapun masjid yang dikhususkan seorang padanya untuk meraih satu pahala yang berlipat ganda, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tushaddu rihal illa ila salasati masajid. Jangan seorang melakukan pengkultusan untuk beriktikaf misalnya dengan cara safar atau ibadah di situ kecuali 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dan ini bisa kita ambil hukum bahwa seorang, saya tinggal di Purbalingga sini, terus ada didengar bahwa di masjid, salah satu masjid di Banyumas, atau mungkin jarak yang safar, jauh misalnya, yang lebih jauh lagi yang jarak tempuhnya safar, dilakukan i'tikaf, maka hendaknya seorang menghindari, khawatir jatuh kepada seorang sadrul hal, menyiapkan bekal menuju kepada tempat tertentu untuk i'tikaf, karena pengkhususan itu hanya pada 3 masjid, di mana Rasulullah melipat gandakan barang siapa yang sholat di masjidku 1000 kali lipat ketimbang masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram dilipat gandakan 100 kali lipatnya, bermakna 100.000 kali lipat. Itu di antara buq'ah, tempat yang dikhususkan. Kemudian di antara perihal yang dimana syaitan itu membuat kerancuan dan berpalingnya manusia dari fitrahnya, muncullah faham-faham, muncullah di sana tentang sekte yang ada pada Islam di masa setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kebid'ahan yang pertama kali muncul dalam perkara akidah, tipu daya syaitan yang pertama kali muncul ialah tentang takdir. Tentang takdir. Kurun yang di situ masih adanya para sahabat. Talbis iblis, godaan, rayuan, tipu daya iblis dalam masalah mensikapi takdir. Disebutkan dalam riwayat, awal kali hadis yang disebutkan Imam Muslim dalam sahihnya ialah hadis Umar bin Khattab yang dikenal dengan hadis Jibril.
Sebelum itu rawi, yaitu Yahya bin Ya'mar, demikian pula Abdurrahman al-Himyari. Kedua orang ini berasal dari Basrah. Basrah salah satu kota Irak. Di sana muncul seorang tokoh yang bernama Ma'bad al-Juhani. Seorang tokoh yang bernama Ma'bad al-Juhani. Kata kedua orang ini, bahkan Imam Ahmad menyebutkan bahwa salah satunya dalam biografinya itu seorang qadhi, seorang hakim. Yang namanya hakim di satu negeri itu punya jabatan, punya kedudukan. Bisa saja dengan begitu saja dia putuskan urusannya. Apa yang terjadi pada penduduk negeri itu. Tapi karena ini urusannya agama, maka akan bertanya kepada orang yang lebih alim, orang yang lebih berilmu, yaitu syubhat, talbis iblis, memalingkan dari kemurnian tauhid kepada penyimpangan masalah takdir. Dikatakan oleh Ma'bad al-Juhani bahwa al-amru unuf, urusan masalah takdir ialah bahwasanya Allah Jalla wa'ala tidaklah mentakdirkan sesuatu kecuali perkara itu telah terjadi, atau ilmu Allah akan mengetahui takdirnya, mengiringi takdirnya. Bermakna Allah Jalla wa'ala akan mengetahui satu kejadian setelah kejadian itu terjadi. Setelah kejadian itu terjadi. Sementara kalau kita lihat ayat maupun sekian banyak hadis, bahwasanya ilmu Allah mendahului segala-galanya. Allah Maha tahu perkara yang belum terjadi maupun yang telah terjadi. Dilaporkan perkara itu kepada seorang sahabat. Ketemulah mereka dengan Ibnu Umar. Kenapa kedua orang ini mengangkat masalahnya kepada seorang alim? Karena ternyata Ma'bad al-Juhani itu di kampungnya itu punya halaqah, punya majlis. Majlis membaca Al-Quran, majlis mengajarkan ilmu, majlis yang dimana senantiasa mudzakarah. Nah, ini kan membuat orang apa? Membuat orang dalam kondisi terkecoh. Apa betul dia itu seorang alim seperti itu salah? Apa betul seorang yang rajin membaca Al-Quran, seorang yang dalam kondisi setiap hari mempelajari Al-Quran terjadi kesalahan? Ditanyakanlah kepada Ibnu Umar. Dan jawabannya ternyata bahwa sampaikan kepada mereka, kalau mereka itu tidak mau bertobat dan tidak mau mengimani takdir secara keseluruhan, maka sungguh kalau saja mereka itu menginfakkan emas yang beratnya seberat gunung Uhud, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat tentang perihal yang terjadi sedemikian rupa. Kemudian masuk kepada perihal termasuk talbis iblis, termasuk upaya iblis menyesatkan manusia ialah adanya ar-Rafidhah. Munculnya satu sekte faham ialah kepada Rafidhah. Kita kenal bahwa ketika iblis juga membuat kerancuan pada manusia dalam masalah pemikirannya, seperti paham Khawarij, di mana kaum muslimin diajak untuk memahami, misalnya memberontak penguasa. Penguasa itu kalau berbuat kezaliman, mereka simpulkan bahwa penguasa itu tidak berhukum di atas kitabullah dan sunnah Rasul. Jadi dimanapun pemerintah yang berkuasa kemudian tidak menerapkan kitabullah dan sunnah Rasul, itu mereka demo, mereka berontak supaya mereka itu berada di atas kitabullah dan sunnah Rasul. Ya, kemudian perlu kita tanyakan, apakah memang betul Al-Quran dan Sunnah itu mengajarkan untuk seorang itu demo?
Apakah Al-Quran dan Sunnah itu betul mengajarkan masalah demo? Bahkan sebaliknya. Al-Quran dan Sunnah andai kata mendapati tentang kezaliman penguasa selama tidak sampai pada tingkatan sang penguasa itu jatuh kepada kekufuran yang jelas tanpa takwil, maka diwajibkan seorang sabar. Seperti yang dinukil oleh Syekhul Islam tentang perihal qaul ahlul ilmi, sabarnya kaum muslimin di bawah naungan pemerintah yang zalim, meskipun tidak sampai pada tingkatan yang di situ kezaliman sampai kekufuran, dengan catatan kezalimannya tidak sampai jatuh kepada kekufuran, melakukan berbagai macam kezaliman, sini puluhan tahun sabar di bawah naungan pemerintah yang zalim lebih bagus ketimbang di bawah naungan semalam saja kepada pemerintah yang di situ tidak di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Bermakna seolah-olah dia itu mengajarkan kepada syariat, ternyata dia di atas satu pemahaman kesesatan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana fitnah yang terjadi pada Khawarij, sampai-sampai mereka itu bukan hanya membunuh 1-2 sahabat, tapi juga yang mereka bunuh ialah termasuk padanya Ali bin Abi Thalib. Disebutkan dalam kisah bahwa pembunuh Ali bin Abi Thalib ialah siapa? Abdurrahman bin Maljam. Abdurrahman bin Maljam seorang Kharij. Dan di sana ada seorang rawi hadis yang sebagian ulama mengambil hadisnya dan bukan belajar kepadanya. Ini salah satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa seperti Imam Bukhari dan semisalnya ketika mengambil sebuah riwayat dari Imran ibn Hattan yang dia juga terpengaruh dengan mazhab Khawarij, itu bukan karena berguru dan belajar. Karena ada istilah yang tidak apa-apa berguru dan belajar kepada orang yang menyimpang kalau dia ahli bahasa. Diambil bahasanya saja. Siapa yang tahu penyimpangannya dalam hal itu saja. Para ulama itu mengambil hadis. Bermakna kalau tidak diambil akan hilang ilmu itu. Nah sekarang kadang orang bertanya, loh, kalau saya tidak berguru kepada orang yang rusak manhajnya, rusak metode agamanya, rusak pemikirannya, tapi dia ahli bahasa, akan hilang bahasanya. Siapa bilang? Masih banyak orang-orang yang baik yang tahu bahasa Arab. Nah, yang dimana muncul pujian dari Imran bin Hattan, ya darbata taqiyyin ma arada biha illa liyablugha min dil arsy ridwan. Pujiannya luar biasa. Wahai sang pembunuh Ali, yaitu tebasan pedang dari seorang yang taqi, seorang yang bertakwa. Tidaklah dia inginkan dengan pembunuhan kepada Ali tadi ialah kecuali ingin dia mendapatkan dengan itu pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba. Wal'iyadu billah. Jadi sebagian orang itu punya pemahaman membunuh saudaranya itu taqarruban ilallah. Sebagian dari mereka itu ada yang ketemu keluar ditanya oleh istrinya mau kemana, dikatakan di situ bahwa saya akan keluar memerangi Ali bin Abi Thalib. Sang istri mengatakan, saya bantu kamu dengan salat malam. Nah memangnya Ali itu siapa kok kemudian dihalalkan darahnya? Baik, insya Allah mungkin terkait dengan masalah rincian Syiah kita akan jabarkan pada pembahasan berikutnya. Kemudian poin yang kedua yang ingin kita ingatkan ialah satu kenikmatan. Selesai kita dari mengingatkan tentang kenikmatan Allah Jalla wa'ala yang luar biasa, yaitu kenikmatan Islam, kenikmatan iman. Jadi kalau seorang itu dipalingkan kepada pemahaman-pemahamannya sesat, terus berusaha kembali kepada pemahaman yang benar, itu jangan terkecoh dengan istilah
nenek moyang kita ini sudah sekian apa tahun lamanya, ya agamanya begini. Agamanya mengajarkan kepada sekian banyak kebid'ahan. Agamanya mengajarkan kepada sekian banyak kesyirikan. Pengkultusan kepada tempat-tempat tertentu yang dianggap ada barokah badannya. Datang seorang untuk mengingatkan kembali kepada kitabullah sunnah Rasul. Dikatakan agama baru, agama yang menyimpang. Nah sekarang boleh kita ukur mana yang menyimpang sesungguhnya. Apakah orang-orang yang ingin mengembalikan agama kepada fitrahnya dikatakan menyimpang, ataukah seorang yang tetap membiarkan agama yang telah berpaling dari aslinya itulah yang menyimpang? Maka jika kita paham pada poin pertama ini, insya Allah kita punya semangat untuk terus mempelajari bagaimana agama kita itu hendaknya kembali kepada fitrahnya. Kembali kepada fitrahnya. Dan tidak ada penterjemah yang bisa menerapkan agama berada pada fitrahnya kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Poin yang kedua ialah tentang kenikmatan seperti yang disebutkan Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah dalam kitab beliau Ushul Sittah. Beliau menyebutkan pada prinsip yang kedua, prinsip Islam yang harus dipegang, prinsip sunnah yang harus dihidupkan, prinsip ahli sunnah wal jamaah yang terus harus dijaga, yaitu amarallahu bil istima' fid din. Allah Jalla wa'ala perintahkan agar manusia itu terus bersatu di atas agama, bersatu pada agama, yaitu agama yang Allah Jalla wa'ala fitrahkan pada manusia. Wa nahyu 'anit tafarruq, dan larangan manusia itu dari bercerai-berai. Fabayyanallahu hadza bayanan syafiyan tafhamuhu al-awam. Dan Allah Jalla wa'ala menjelaskan makna persatuan di atas kebenaran dan celaan masalah perpecahan itu dengan penjelasan yang lengkap dan jelas dan bisa dipahami oleh siapapun, bahkan orang dikatakan yang baru belajar. Tidak sulit. Yaitu qauluhu ta'ala, Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-103, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian semua wahai kaum muslimin bihablillah, dengan tali Allah, dengan agama Allah. Kalau kita tanya agama Allah, tali Allah itu berapa? Kan satu. Ya tidak. Terus kenapa banyak manusia menggunakan sekian banyak tali-tali yang tidak Allah perintahkan untuk berpegang kepadanya? Sabilullah, jalan Allah itu satu. Tapi kebanyakan manusia justru memilih apa? Subul, jalan yang membuat mereka menyimpang. Demikian pula Allah Jalla wa'ala juga berfirman pada ayat yang lain pada surah Al-Imran pada ayat yang ke-105, wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu. Kalian itu jangan seperti orang-orang yang melakukan apa? Perpecahan, perselisihan, sehingga pada mereka terjadi perselisihan pula. Maka tidak boleh bagi kaum muslimin untuk melakukan perpecahan pada agama mereka. Bahkan yang wajib mereka itu berada pada kondisi agama yang satu. Agama yang satu. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah beritakan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-92, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya hadhihi ummatukum,
inilah umatmu, agama yang ada pada mereka satu, dan mereka itu pada satu agama, dan aqidah bahwasanya ana rabbukum fa'budun, aku adalah Rabb kalian, maka beribadahlah hanya kepadaku. Demikian pula satu hal yang perlu untuk kita renungi, adanya ayat di mana Allah Jalla wa Ala menyebutkan bahwa manusia itu ada kecondongan senantiasa untuk berselisih. Yaitu ayat yang menyebutkan pada surat Hud ayat yang ke-118. Wala yazaluna mukhtalifin. Dan terus-menerus manusia itu berada pada kondisi berselisih. Dan terus-menerus manusia itu berada pada kondisi senantiasa berselisih. Illa man rahima rabbuk, kecuali hamba Allah, kecuali manusia yang dirahmati Rabbnya. Dari sini Allah Jalla wa'ala membagi pada manusia itu kecondongan mereka itu senantiasa berselisih. Yang kedua, Allah selamatkan orang-orang yang mereka itu dirahmati Allah untuk tidak jatuh pada perselisihan. Tidak jatuh pada perselisihan. Apa maknanya? Bahwasanya Allah Jalla wa'ala telah memberitakan yang namanya manusia itu punya kecondongan untuk senantiasa berselisih. Tapi bagi kita perlu melakukan upaya dan usaha. Yang namanya satu perselisihan itu mesti bisa diputuskan. Yang namanya perselisihan itu mesti bisa diputuskan. Tidak mungkin seorang itu tidak ingin adanya satu keputusan. Dan perselisihan di atas agama itu putusannya ialah ar-ruju' ila kitab wa sunnah. Perselisihan agama itu akan bisa diputuskan kalau seorang kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul, tentunya di atas pemahaman salafun salih, di atas pemahaman salafun salih. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah beritakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian terjadi niza, terjadi perselisihan, perseteruan, perbedaan pendapat dalam satu perkara, farudduhu ila Allah war Rasul. Kembalikan urusan tersebut kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada apa? Kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasul. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Kalau memang betul-betul kalian itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada apa? Hari akhir. Amma ma yuqal, adapun pendapat orang yang mengatakan, karena ada sebagian manusia mengatakan kullun yabqa ala madhhabi. Ya jangan begitu. Yang penting terjadi hubungan yang harmonis. Silahkan masing-masing orang itu di atas madhabnya. Yang ini Syafi'i, yang ini Hambali, yang ini Maliki, yang ini Hanafi, yang ini Syi'i, yang ini Hizbi, yang ini Mu'tazili, yang ini Asy'ari. Silahkan. Begitu. Yang penting rukun akur tidak mungkin. Kalla, tidak akan mungkin. Demikian pula wa kullun yabqa ala aqidati. Setiap masing-masing orang silakan hidup di muka bumi ini sesuai dengan akidahnya. Akidah dia Jahmiyah, pengingkar asma wa sifat,
pencetusnya Jahm bin Safwan. Akidah seorang Sufiyah. Akidahnya dia Khawarij misalnya. Akidahnya Maturidiyah. Dan seterusnya. Masing-masing silakan berakidah dengan keyakinan masing-masing. Yang penting rukun. Bisa tidak? Tidak akan mungkin rukun. Tidak mungkin terjadi persatuan. Wan nasu ahrar fi ara'ihim. Katanya manusia itu punya pendapat. Bebas pendapat. Bebas berakidah. Jangan dipaksa. Wa yutalibun bihurriyatil aqidah. Dan mereka menuntut tentang kebebasan akidah. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengomentari pendapat ini dalam syarah beliau terhadap ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Andai kata manusia itu dibiarkan bebas dengan madhabnya, bebas dengan akidahnya, akidah yang rusak, akidah yang batil, dibebaskan. Sungguh ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu terbengkelai, nganggur, tidak dipakai lagi. Kenapa? Bukankah Allah Jalla wa Ala memerintahkan agar manusia itu beribadahnya kepada Allah? Kalau sebagian manusia akidahnya menyembah kepada selain Allah. Karena nanti insya Allah dalam pembahasan tentang kaum Syiah itu ada sekte Rafidhah yang kental, yang mengangkat Ali sampai tingkatan ilahiyah. Disembah Ali bin Abi Thalib. Nah kalau ini kemudian dikatakan tidak salah, tidak menyimpang, harus akur, terus bagaimana? Sebagian membolehkan penyembahan kepada kuburan wali-wali tertentu. Bukankah ini penyimpangan? Beribadah kepada selain Allah. Sebagian berdoa kepada tempat-tempat tertentu yang tidak disyariatkan. Bukankah itu satu penyimpangan? Bagaimana kalau kemudian manusia dibebaskan dalam akidahnya? Akan terbengkalai ayat itu, nganggur. Sementara setiap hari seringkali manusia mengangkat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Demikian pula dikatakan oleh muallif rahimahullah yaitu Syekh Shalih Fauzan wa hurriyatul kalimah. Juga manusia itu boleh bebas mengucapkan apapun. Agama ini terserah mau mengucapkan suatu kebatilan, mengucapkan perkara yang benar silahkan. Bebas. Kata beliau, maka hadza huwal batil. Ini satu kebatilan. Karena inilah yang Allah Jalla wa Ala larang. Di mana Allah Jalla perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kalian semua diperintahkan untuk berpegang teguh kepada tali Allah, agama Allah yang satu. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Nah. Kemudian di sana ada yang berpendapat pula, yaitu sebuah hadis yang seringkali dijadikan sebagai pedoman untuk saling memaafkan, toleransi dalam masalah perpecahan. Sebuah hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan yang ada pada umatku itu satu rahmat. Bertolak belakang tidak ini dengan ayat yang baru saja kita bacakan. Wala yazaluna mukhtalifin. Manusia itu terus menerus berada di atas perselisihan. Illa man rahimah Rabbuk. Kecuali manusia yang dirahmati Allah. Mereka tidak suka dengan perselisihan. Bagaimana kalau dikatakan bahwasanya Rasul mengatakan ikhtilaf yang ada pada umatku itu rahmat? Allah tidak merahmati ikhtilaf. Allah merahmati apa? Ijtima', persatuan. Bahkan Allah mengecam. Hadis ini merupakan hadis yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, la aslalahu, hadis yang tidak punya asalnya. Dengan istilah bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang dhaif.
hadis yang dhaif. Dikatakan oleh Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullah. Ibn Hazm salah satu ulama Andalus yang beliau meskipun pada asal-asalnya sempat terjadi kebingungan sebelum belajar. Jadi beliau merupakan putra dari seorang yang punya kedudukan. Ya, setiap kali pergi diajak. Suatu saat ketika masuk masjid itu ditegur, "Ya bunai, wahai putraku, idza dakhaltal masjid fala tajlis hatta tusalli rak'atain." Wahai putraku, kalau kamu masuk masjid jangan duduk dulu hingga kamu salat 2 rakaat. Diambil ilmu itu pulang. Besok lagi diajak lagi, masuk masjid lagi. Salat ditegur, "Ya bunai, la tusalli." Wahai putraku, jangan sholat. Kemarin disuruh, sekarang dilarang. Naam. Fi waqtil karahah. Jangan kamu sholat ketika waktu-waktu terlarang. Waktu-waktu terlarang. Walaupun dalam hal ini para ulama merajih bahwa tentang sholat tahiyatul masjid itu sholat yang dikatakan dawil asbab, pun sebab kapanpun waktunya ketika seorang masuk masjid maka hendaknya sholat dulu 2 rakaat. Akhirnya melihat kebingungan itulah ternyata yang disimpulkan Ibn Hazm belajar. Ya. Bingung terus jangan pulang. Duduk ngopi yang akan selesai kopi tidak akan menyelesaikan apa? Kebingungan. Kebingungan itu insya Allah dengan bersandar kepada Allah dan mulai seorang belajar. Seperti yang terjadi pada Jahm bin Safwan ketemu tokoh filsafat Yunani dari Hindia. Asalnya seorang muslim. Sholat. Nah ketika ditanya seorang tokoh filsafat Yunani, karena orang filsafat itu untuk membuktikan misalnya sesuatu yang ada, zat yang ada itu harus dibuktikan dengan indera. Contoh, antum semua lihat ini kan gelas. Orang akan dikatakan, kamu tahu gelas? Iya. Pernah kamu lihat? Lihat. Belum. Kamu mendengar? Iya, saya mendengar cerita tentang gelas. Diterima itu. Diterima. Selama salah satu indera itu bisa membuktikan tentang adanya, akan diterima. Nah ini diterapkan kepada Allah. Teori ini diterapkan kepada Allah. Katanya, "Ata'bud rabbak," kamu sembah Rabbmu. Betul, saya sembah. Kalau kamu lihat, tidak pernah. Tasma, kamu dengarkan suaranya? Tidak juga. Gimana yang kira-kira? Berarti menyembah sesuatu yang tidak disaksikan indera, berarti menyembah sesuatu yang tidak ada wujudnya. Pulang bingung tidak sholat 40 hari. Jangan begitu. Fatal ini. Yang namanya seorang ketika mendapatkan suatu masalah terkait agama, belajar. Insya Allah akan mendapatkan apa? Obatnya. Kemudian dikatakan oleh Ibn Hazm rahimah, ammal hadis al-mazkur, yaitu hadis ikhtilafu ummati rahmatun, perselisihan yang ada pada umatku satu rahmat. Qala fa batilun makdzubun min taulidi ahli al-fisq. Adapun hadis yang menyebutkan ikhtilaf, perselisihan yang pada umatku, yang terjadi pada umatku itu satu rahmat, itu hadis yang batil, didustakan kalau disandarkan kepada Nabi. Dan ini merupakan hasil rekayasa dari golongan orang-orang yang melakukan kefasikan. Dan hadis ini tentunya berselisih, berseberangan, bertentangan dengan ayat yang tadi kita bacakan, wala yazaluna mukhtalifin. Manusia terus ada kecondongan untuk berselisih, tapi Allah Jalla wa'ala tidak mengatakan, maka berselisihlah kalian akan saya rahmati, tidak. Tapi Allah beritakan apa? Illa man rahima rabbuk, kecuali yang Allah rahmati tidak akan senang kepada perselisihan. Begitu maknanya. Demikian pula hal ini
bertentangan pula dengan qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad wa Abu Dawud dengan sanad yang sahih, wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, jangan kalian berselisih. Rasulullah SAW ketika meluruskan saf, istaw sufufakum wala takhtalifu, jangan berselisih, satu maju satu mundur, satu mengedepankan badannya, satu membelakangkan. Sekarang saya mau tanya, ini kan perselisihan seorang dalam masalah apa? Barisan ketika mau sholat. Masalahnya nilainya kalau dihitung-hitung itu kecil atau besar? Orang mengatakan kecil, urusan shaf saja kok, kan begitu. Tapi beliau berpesan, jangan berselisih. Coba. Karena masalah yang kecil ini bisa menjadi penyebab besar. Fatakhtalifa qulubukum. Karena kalau kalian sering melakukan dalam sholat itu barisannya berselisih, satu pengen maju, satu pengen mundur sedikit, dan seterusnya, itu berpengaruh akan membuat perselisihan dalam qalbu kalian. Kalau sumber perselisihan dari qalbu, itu membahayakan. Lebih enak seorang pukul-pukulan, pipinya bengkak misalnya ya, giginya sampai lepas, tapi selesai begitu saja, daripada disimpan di hati. Misalnya, ibaratnya seorang mungkin pukul-pukulan sampai ada satu yang mungkin terluka, selesai, tidak sampai kepada hati. Bukan bermakna terus kita disuruh apa? Berkelahi, tidak ya. Bukan itu. Tapi kalau perselisihan bisa sana bercokol dalam hati manusia, membahayakan. Masalah sedikit sensitif. Masalah kecil, sensitif, dibesar-besarkan. Maka beliau nasihati. Termasuk sebab yang insya Allah menjadi pemersatu umat ialah kaum muslimin ketika sholat memperhatikan barisan shaf. Kan enak, lurus, dipandu oleh seorang imam. Dengan satu kata, dengan satu kalimat, dengan satu perintah. Wala takhtalifu, jangan kalian berselisih. Dan hadis-hadis yang semacam ini cukup banyak. Hadis-hadis yang semacam ini cukup banyak. Kemudian syubhat yang lain yang diangkat dalam masalah ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau alaihi wassalam mengkhabarkan iftaraqatil yahud, akan atau telah terjadi perpecahan, berkelompok-kelompok dan golongan-golongan kepada Yahud. Ada 71 firqatan. Waftaraqatin nasara ala 72 firqatan. Adapun Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Adapun Nasara terjadi perpecahan pada mereka sampai 72 golongan. Wa sataftariqu hadhihi ummah, dan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam akan terpecah ila 73 firqatan, sampai kepada 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya itu disinyalir, diancam masuk ke neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Kecuali satu. Wahia al-jamaah. Wahia al-jamaah. Ma'alaihi Rasul wa ashabuh. Satu jalan yang dimana beliau dan para sahabatnya di atasnya. Itulah yang dikatakan selamat. Sebagian orang mengatakan bahwa 73 yang dimaksud itu semua umat Yahudi maupun Nasrani. Jadi yang dimaksud Islam itu yang selamat, adapun Yahudi dan Nasrani 72 itu yang disinyalir masuk ke dalam apa? An-nar. Itu salah.
Umat yang dimaksud di sini umat yang mengkabulkan dakwah Rasul. Mereka akan terpecah belah. Nah sekarang dengan kalimat tersebut bahwa akan terpecah belah umat ini menjadi 73 golongan, satu saja yang selamat. Apakah yang semacam ini kemudian seorang menyatakan ya sudah kita rela saja dengan apa yang dikatakan Rasulullah yang sudah berpecah. Apalagi ada ikhtilafu ummati rahmatun, perpecahan itu rahmat, ya disyukuri saja. Tidak. Itu semua perpaduan yang sesungguhnya seorang bertentangan. Allah memerintahkan persatuan, Rasulullah mengkhabarkan adanya perpecahan. Itu satu berita yang akan beliau sebutkan tentang kejadian umat yang akan datang. Tapi beliau mencela perihal perpecahan dan beliau mencintai kepada satu persatuan. Bermakna bahwa perpecahan yang ada pada umat Islam itu mesti terjadi dan pasti terjadi dan tidak bisa dibendung. Tapi seorang hendaknya kembali kepada satu pemahaman yang di situ di atas apa yang Rasulullah dan para sahabatnya berjalan di atasnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan dua pijakan tadi, kenikmatan yang pertama, kenikmatan bahwa Allah Jalla wa'ala menganugerahkan satu kenikmatan yang cukup besar dan sangat agung, yaitu berupa fitrah. Fitrah manusia itu di atas kebenaran. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu di atas fitrah. Tinggal manusia itu yang mempengaruhi apakah lingkungan yang ada, kedua orang tuanya, pendidikan yang ada, hingga dewasa, apakah orang tadi terus berada di atas Islamnya ataukah seorang menyimpang. Itu yang pertama yang harus senantiasa kita syukuri, dan seorang berusaha untuk menjaga, berusaha berada, menetapi di atas al-haq, di atas kebenaran yang Allah fitrahkan padanya. Yang kedua, Allah Jalla wa'ala mencintai kepada satu persatuan dan membenci kepada perpecahan. Dan ini merupakan prinsip agama yang agung. Adapun ayat yang menerangkan bahwa manusia itu condong untuk senantiasa berselisih, itu merupakan ketetapan Allah Jalla wa'ala yang tidak bisa bagi seseorang untuk mengelak. Tetapi Allah kaitkan illa man rahimah rabbuk, kecuali yang Allah rahmati hamba-hambanya. Sehingga rahmat Allah itu sangat agung nilainya. Adapun hadis Rasulullah yang memberitakan bahwa akan terjadi perpecahan umatku menjadi 73 golongan, di mana satunya yang selamat dan seluruhnya mereka berada di atas kesesatan, maka sesungguhnya perkara itu pun suatu berita dari beliau, wahyu dan bukan hawa nafsu, yang hal itu menjadi pelajaran bagi kita untuk hati-hati. Hati-hati dari perihal seorang mensikapi adanya godaan syaitan yang bisa menyebabkan seorang terjerumus kepada perpecahan dan perselisihan. Dan ukuran untuk bisa seorang kembali kepada pemahaman yang benar ialah kembali kepada sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya dan apa yang dipraktekkan para sahabat di masa hidupnya. InsyaAllah mungkin materi pada zuhur kita masuk pada topik tentang bahayanya kaum Syiah. Demikian pula tentang kesesatan yang ada bi'idznillah azza wa jalla. Mudah-mudahan sesi pertama yang kita sampaikan ini memberi manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan petunjuk kepada kita semua untuk senantiasa kita berada di atas fitrah yang telah Allah fitrahkan pada diri kita, yaitu berada di atas al-haq, berada di atas kebenaran. Kita tutup sementara majlis kita. Barakallahu fiikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.